Di sini kami kelompok muda akan menjelaskan cara pembuatan panel surya. Dan tujuan dari pembuatan panel surya ini adalah tujuannya untuk menghemat pengeluaran dan memanfaatkan sinar matahari. Alat bahan untuk panel surya itu adalah ada alat solder, inverter, ampermeter, aki, terus SCC, dan bahan panel surya dan sinar matahari. Panel surya. Fungsi panel surya adalah mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. SCC adalah Solar Charging Controller atau biasanya untuk mengontrol charging baterai dan arus tegangan yang dihasilkan. Inverter adalah mengubah energi listrik ke energi listrik yang searah menjadi energi listrik bolak-balik atau yang disebut dengan AC. Fungsi solder untuk menyambungkan dua material logam. Fungsi multimeter adalah untuk mengecek tegangan listrik dan arus listrik dan hambatan. Aki. Fungsi aki adalah untuk menyimpan daya listrik. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara pemasangan panel surya secara sederhana yang benar. Ini saya telah menyediakan panel surya SCC atau Solar Charging Controller dan juga kipas DC sebagai outputnya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah memasang kabel. Memasang kabel harus dilakukan secara tepat dan benar. Pasang kabel pertama adalah pakai kabel yang biasa saja. Pasang kabel kepada panel surya dengan secara benar, yang min kepada min dan yang positif kepada positif. Karena kalau misalkan kita tidak memasangnya dengan benar, bisa terjadi korsleting. Di SCC-nya ini sudah ada lubang-lubang pengencang atau penyambung. Lubang yang paling kiri untuk menyambungkan ke panel suryanya sudah ada tanda min dan plusnya, jadi jangan sampai tertukar. Dan untuk yang di tengah disambungkan untuk ke aki juga sudah ada tanda min dan plusnya untuk lubang yang ada gambar bohlamnya untuk output atau untuk daya yang dikeluarkan, dan itu hanya bisa untuk DC. Cara pemasangannya tinggal menyambungkan aki. Untuk pengecasan aki menggunakan tenaga surya, sambungkan terlebih dahulu SCC ke akinya. Selanjutnya adalah menyambungkan panel ke SCC. Setelah energi diserap, maka energi tersebut akan mengalir dan mengisi aki untuk menchargernya. Setelah itu, dia akan kedap-kedip. Ini artinya dia sedang mencharger akinya dari panel surya. Kemudian ke SCC, ke AG. Jadi ini sedang mencari charger nanti untuk tanda fullnya. Ketika gambar baterainya full berarti sudah full, dan ini sudah disetting 14, volt, nanti baterainya full. Setelah aki full, otomatis akan berhenti mencharger, maka aki tersebut bisa dipakai untuk menghidupkan lampu. Dan setelah dipakai, pasti aki akan turun nyampe di 10 volt, nyampe di 10,7 volt, atau bisa jadi 12,6 volt. Ini bisa dipakai juga untuk mengecas aki dan juga mengecas HP dalam waktu bersamaan. Dan setelah pengisian sudah full kembali, maka kita akan tes untuk menghidupkan musik Bluetooth. Jadi ini pakai tenaga matahari. Tegangan akinya akan terus berjalan dan dia terus ngecas dan terus mengejar untuk kembali normal. Langkah yang pertama adalah masukkan kabel ke dalam SCC, lalu dorong ke dalam agar kabel tersebut masuk.
Langkah yang kedua adalah kunci lubang kabel tersebut supaya tidak mudah lepas dengan menggunakan baut. Langkah yang ketiga adalah colokan kabel SCC ke panel surya. Lalu DSCC akan muncul. Setelah itu, kabel tersebut capitkan ke aki dengan positif, negatif dengan negatif. Lalu DSCC aki akan mengisi energi tersebut. Lalu setelah itu, capitkan kabel inverter ke dalam aki. Setelah disambungkan dengan aki, inverter tersebut akan menyala dan kedap-kedip. Dan setelah itu, masukkan kabel USB sebagai penguji. Lalu, colokkan kabel USB ke handphone dan hasilnya akan mengecas. Pertama-tama kita lakukan adalah pasangkan SCC ke aki, setelah itu pasangkan kabel panel surya ke SCC, lalu pasangkan ke panel surya. Setelah itu, setelah akinya terisi dengan penuh, kita bisa menggunakannya dengan memasangkan inverter ke aki yang bisa mengubah arus DC ke AC, dan kita bisa memasangkannya untuk digunakan untuk ngecas HP dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan dalam pembicaraan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.